Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Oktober. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Pesan semesta ya buat kamu di bulan Oktober for Leo. Di sini aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya. Oke, di sini ada the lovers. Wow. Lovers ini aku rasa akan ada komunikasi dengan seseorang atau kayak pertemuan dengan seseorang yang mungkin udah lama nggak komunikasi dengan kamu ya gitu. Dan juga aku juga ngerasa kayak ada beberapa orang di sini kayaknya kamu tuh diminta untuk lebih banyak bercermin gitu ya, lebih banyak bercermin. Jadi kamu harus lebih mengenali diri kamu sendiri, memahami diri kamu sendiri gitu ya. Kalau nggak gitu mungkin kamu udah dalam proses itu, udah dalam fase itu. Dan kalau kamu udah dalam fase itu ya sebelum-sebelumnya, berarti di bulan Oktober ini mungkin kamu itu udah bisa terkonek dengan dirimu sendiri. Jadi kamu tuh udah bisa, oh ternyata aku nih orangnya begini ya gitu. Dan kalau misalkan kamu lagi sedih atau galau, itu pun kamu tahu, oh aku lagi sedih nih. Dan kalau biasanya kalau aku lagi sedih, lagi begini-begini, yang aku lakukan tuh gini gitu loh, seperti ini. Nah gitu, jadi kamu itu lebih paham dengan diri kamu sendiri, lebih terkonek dengan diri kamu sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang belum di sini ya, masih dalam kalau yang belum ya, yang aku bilang tadi itu yang udah melalui ya, udah melalui fase itu, prosesnya itu, berarti ini kamu udah benar-benar bisa mengenal, di tahap kamu benar-benar bisa mengenal diri kamu sendiri atau terkonek dengan diri kamu. Tapi kalau belum, berarti ini di Oktober ini mungkin ini adalah pesan untuk kamu yang dimana kamu itu diminta untuk lebih banyak bercermin, refleksi diri, lebih mengenal diri kamu sendiri, memahami diri kamu sendiri gitu ya. Dan di sini juga seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang mungkin akan ada sebuah komunikasi atau pertemuan dengan orang yang udah lama nggak ketemu sama kamu gitu. Dan juga bisa juga di sini nggak semuanya, mungkin ada hubungannya dengan percintaan kamu ya. Mungkin kamu akan bertemu lovernya kamu ya, cintanya kamu ya. Jadi seseorang yang benar-benar punya koneksi dalam antara kamu dengan dia secara perasaan. Jadi kamu itu tidak hanya terkonek dengan pasangan yang bentuk luar fisiknya doang ya, atau kayak ketertarikan luar atau ketertarikan dari segi apa-apa gitu, enggak ya, tapi lebih dalam connect dengan batin gitu ya. Oh aku ternyata cocok dengan orang ini gitu. Jadi tidak melihat bentuk luar dia, maksudnya bentuk luar dia ya, entah dia mau cantik atau mau ganteng atau tidak gitu, enggak, tapi kayak lebih ke koneksi batin gitu loh ya, seperti itu. Walaupun mungkin dia tampangnya biasa-biasa aja ya, pas-pasan gitu ya, tapi kok kamu kayak connect aja dengan batin kamu gitu ya, dengan jiwa kamu, atau kayak ngerasa ya udah cocok gitu ya. Nah kayak gitu loh kamu jalani, karena di sini kayak yang lebih terutama tuh koneksi dalamnya kamu gitu loh. Karena sebelumnya mungkin kamu udah melalui proses seperti yang aku bilang tadi, mengenal diri kamu sendiri gitu ya. Biasanya kalau udah mengenal diri sendiri lebih dalam, itu yang diutamakan udah bukan kebutuhan secara luarnya aja gitu, tapi dalam batinnya gitu. Karena udah mengenal diri sendiri, jadi tahu apa kebutuhan kamu, seperti itu. Dan nanti kamu juga akan menarik orang yang sama, jadi kayak sejalan dengan tujuan kamu gitu loh ya, seperti itu ya. Menarik orang yang serupa tapi tak sama ya.
serupa tapi tak sama. Ya dia punya mungkin ya kayak semacam dia punya sepemikiran dengan kamu, walaupun mungkin dia punya perbedaan-perbedaan dengan kamu, tapi dia memiliki tujuan yang sama atau nilai yang sama dengan kamu gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, dan kalau di dalam pekerjaan mungkin di sini juga ada ya, yang kamu mungkin akan menemukan pekerjaan kalau kalian yang lagi cari pekerjaan, jadi kamu tidak perlu stres di sini. Mungkin kamu akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Dan ada Knight of Swords. Nah, Knight of Swords ini bicara tentang pergerakan ya, atau kemajuan. Jadi ada perubahan di sini yang terjadi ya, mungkin di dalam hidup kamu. Kalau sebelumnya kamu stuck aja gitu ya, di sini akan ada perubahan gitu. Dan untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi tentang pergerakan, yang dimana kamu itu harus bergerak ya, harus move gitu ya. Jadi jangan stay di zona nyaman kamu, tapi majulah gitu ya. Dan kalau kamu ingin melakukan sesuatu itu lakukan gitu ya. Contoh nih, kamu ingin pindah tempat, ya udah lakukan aja gitu loh ya. Karena Knight of Swords ini minta kamu tuh untuk bergerak gitu loh, move. Jadi jangan diem gitu. Kalaupun kamu lagi dalam kondisi sedih-sedih ya, kamu harus change your energy gitu ya. Jadi kayak berubah energi kamu, jangan terfokus sama hal-hal yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu galau, tapi lakukan sesuatu yang bikin energi kamu itu berubah, seperti itu ya di Knight of Swords ini. Dan juga untuk beberapa orang tidak ada sesuatu yang mungkin bikin kamu kesel atau marah nanti ya gitu. Dan ini kayak kamu tuh harus berhati-hati, jangan terburu-buru mengambil keputusan ya di saat kamu lagi kesel, di saat kamu lagi marah gitu. Karena kalau tidak, biasanya ujung-ujungnya akan kamu sesali gitu ya. Jadi jangan impulsif ya, mengambil sebuah keputusan apapun jangan impulsif, baik dalam segi keuangan juga kayak gitu ya, apapun itu gitu ya. Kamu harus melihat-lihat dulu atau mempertimbangkan dulu gitu ya. Atau seperti yang bilang tadi, tenangkan hati dan pikiran kamu dulu gitu ya. Kalau misalkan dalam kondisi marah gitu ya, itu jangan terburu-buru mengambil keputusan gitu. Kemudian di sini ada Three of Swords ya, ini tentang kekecewaan. Ada sesuatu yang mungkin bikin kamu kecewa, bikin kamu sakit hati di sini ya. Dan ketika kamu dalam hal seperti itu ya, kamu harus tahu cara mengatasi ya emosi kamu di saat kamu lagi sedih, saat lagi galau gitu. Makanya tadi gue bilang The Lovers ini lebih banyak refleksi gitu ya, lebih banyak bercermin, introspeksi gitu ya. Pahami diri kamu, pahami emosimu, kenali diri kamu, kenali emosimu gitu. Dan karena dengan kamu memahami itu, kamu akan tahu cara mengatasinya gitu. Dan Three of Swords ini juga bicara tentang mungkin ada kata-kata orang juga ya yang bikin kamu kecewa gitu ya. Jadi nggak harus pertengkaran atau kayak gimana, enggak ya, tapi bisa juga kayak mungkin ada kata-kata orang yang menyakiti hati kamu, nusuk kamu, bisa juga ya di sini ya. Mungkin kamu tidak salah tapi kayak orang ngata-ngatain kamu, bisa juga ya, sesuaikan aja di sini. Dan bisa juga di sini ada yang lagi patah hati ya, mungkin kayak semacam cinta ditolak bisa, atau mungkin tidak harus cinta ditolak juga, mungkin masih teringat fase-fase yang bikin kamu sedih, bisa juga ya. Kayak dulu-dulu gitu loh, kamu tuh kayak masih ingat gitu ya, masih terlihat kayak belum bisa move on. Nah kayak gitu loh, ada sesuatu yang mungkin kamu kepikiran dan itu tuh bikin kamu sakit hati atau sedih atau galau lagi gitu ya. Makanya tadi gue bilang kalau di Knight of Swords ini bisa juga kayak move gitu, alihkan perhatian kamu atau bergerak gitu ya ketika kamu merasakan hal-hal seperti itu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini Two of Cups. Nah, Two of Cups ini bicara tentang cari orang yang bisa mengerti kamu atau memahami kamu kalau memang kamu butuh curhat ya. Karena di sini ada Three of Swords, di sini Two of Cups, yang dimana Three of Swords ini mungkin ada rasa kesedihan gitu yang kamu rasakan, masih ada rasa kecewa atau sakit hati, apalagi kalau ini berkaitan dengan masa lalu ya, di dalam percintaan atau relationship yang mungkin kamu memang lagi butuh Two of Cups ya, orang yang bisa mengerti kamu atau memahami kamu, tempat kamu bicara, tempat kamu meluahkan isi hati kamu. Dan di sini cari orang yang tepat gitu ya. Dan juga lingkungan gitu ya. Kalau misalkan Three of Swords ini juga bisa bicara tentang
lingkungan kamu ya, orang terdekat kamu, misalkan temen gitu ya, mungkin kamu udah nggak sejalan lagi dengan temen yang kamu anggap temen dekat gitu ya, kok ternyata akhir-akhir ini kok selalu bikin kamu sakit hati, kecewa, atau kayak nggak sejalan lagi dengan kamu, udah nggak sefrekuensi lagi dengan kamu, ya udah tinggalkan gitu. Dan Two of Cup ini meminta kamu untuk mencari yang selevel dengan kamu, satu frekuensi dengan kamu, yang memiliki tujuan yang sama dengan kamu gitu ya. Dan aku juga ngerasa mungkin ini berkaitan dengan pertemuan dengan seseorang juga ya, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama nggak ketemu sama kamu, atau bisa juga ini tentang relationship baru ya, yang dimana mungkin kamu akan ketemu soulmate kamu di sini ya, bertemu dengan soulmate kamu ya, tapi bukan orang lama, bisa juga ini orang baru gitu ya, sesuaikan aja nanti gitu. Tapi kalau di lovers ini aku rasa ada beberapa ini orang lama gitu ya, yang kamu tuh akan terkoneksi lagi, kayak ada komunikasi gitu ya dengan orang itu, ataupun pertemuan dengan orang itu gitu ya. Lovers ini bisa macam-macam ya, bisa orang lama itu tidak harus pasangan kamu ya, tapi bisa juga ini pasangan kamu yang udah lama berpisah dengan kamu atau enggak komunikasi dengan kamu gitu. Tapi bisa siapapun itu gitu ya, tidak harus dalam relationship atau percintaan gitu. Di Two of Cup ini kalau aku lihat ini bisa di relationship ya, percintaan gitu, yang dimana mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate-nya kamu di sini, seseorang yang mungkin menarik perhatian kamu. Kalaupun mungkin kamu tidak jadian sama orang ini, tapi orang ini bisa jadi temen ya, bisa jadi temen dengan kamu gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang kita bertemu gitu ya, dia suka sama kita, kemudian dia nembak kita, kitanya nggak mau, dianya udah lari berlalu kita aja gitu kan. Ada yang nggak mau stay untuk jadi temen gitu kan. Nah tapi orang ini kayaknya dia bisa menjadi teman kamu, jadi nggak harus menjadi pasangan kamu. Ketika kamu mungkin tidak memberi kesempatan dia untuk jadi pacar kamu, ya aku rasa dia bisa jadi teman kamu gitu ya. Karena aku rasa dengan adanya Two of Cup ini biasanya orang-orang yang bisa mengerti perasaan orang lain atau situasi kondisi seseorang gitu loh. Jadi dia kayak paham gitu, oh ya ternyata memang cinta itu nggak harus dipaksa gitu kan. Nah istilahnya seperti itu, ya udah temenan aja gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, dan oke, dari oracle-nya trust your path ya, percaya dengan jalan kamu, oke? Percaya dengan setiap langkahmu, jadi maju terus ya, jangan berhenti, jangan menyerah, lanjutkan gitu. Apa yang sudah menjadi keputusan kamu, apa yang sudah menjadi pilihan kamu ya, lakukan gitu, oke? Teruskan aja seperti itu. Trust your path ini mempercayai langkah kamu, mempercayai jalan kamu, mempercayai keputusan yang sudah kamu ambil. Jadi kalau kamu udah melangkah maju, ya udah maju aja, nggak usah mundur gitu ya, nggak usah menoleh lagi ke belakang, teruskan gitu. Dan di sini kalau misalkan kamu lagi bingung ya, untuk beberapa orang masih bingung melakukan sesuatu, di sini dibilang jika kamu itu disupport oleh semesta, apa yang ingin kamu lakukan gitu ya. Jadi kayak jangan menunggu perintah, atau jangan menunggu seseorang untuk nge-push kamu atau mendorong kamu. Jadi di sini kayak dibilang jika semesta support kamu atau mendukungmu, apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi ini meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan sebenarnya itu sudah ada di dalam dirinya kamu. Jadi hati kamu tuh ingin melakukan apa itu sudah tahu sebenarnya gitu, hanya saja mungkin masih ada keraguan-keraguan gitu loh ya. Takut begini, takut begitu. Nah istilahnya kayak gitu. Hilangkan keraguan dan ketakutan kamu gitu. Melangkah aja dan percayai setiap langkah kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Star Mother. Nah, Star Mother ini meminta kamu untuk menjadi diri kamu sendiri ya. Makanya tadi gue bilang banyak bercermin di sini ya.
sayangi diri kamu, cintai diri kamu ya, lebih banyak self love gitu. Karena di sini juga ada Three of Swords ya, ada rasa kecewa, patah hati. Jadi masih ada kesedihan yang kamu rasakan di sini, bisa karena kamu mengingat masa lalu gitu ya, kemudian kembali sedih, kembali patah hati gitu ya, sakit hati gitu. Makanya di sini kayak peluk diri kamu ya, jadi ibu untuk diri kamu sendiri. Jadi rawat diri kamu, sayangi diri kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu tidak ada tempat untuk menceritakan keluh kesah kamu, atau mungkin kamu tidak percaya sama orang, atau mungkin kamu malu gitu ya, kamu bisa nulis di sini ya, nulis di buku gitu ya, curahkan semua apa yang kamu rasakan di buku untuk kamu rilis gitu. Itu untuk cara kamu merilis diri gitu ya. Star Mother di sini ya. Who can you mother yourself ya? Bagaimana kamu ya menjadi ibu untuk dirimu sendiri. Oke, jadi merawat diri kamu, sayangi diri kamu, cintai diri kamu gitu loh ya, seperti itu. Kadang-kadang kita ini memang tidak semua orang ya memiliki teman yang memang benar-benar bisa kita percaya, atau kadang-kadang kitanya sendiri yang tidak bisa terbuka sama siapapun gitu, karena takut nanti ketika kita udah terbuka ternyata orang yang kita ajak bicara atau terbuka itu dia tidak bisa mengerti kita, tidak bisa memahami apa yang kita rasakan gitu ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Kadang-kadang juga kayak ngerasa apa ya, mungkin malu gitu. Kalau nggak gitu ya takut nanti dibicarakan sama orang lain gitu, atau kayak orang ini nggak bisa jaga rahasia. Nah misalnya kayak gitu loh. Nah itu kan jadinya nggak jadi ya, pengen cerita, pengen curhat itu kan kayak nggak jadi gitu loh. Lebih ditahan sendiri, dipendam sendiri, jadinya kayak ngerasa nggak ada teman, nggak ada tempat berbagi, ngerasa sendiri ya kayak gitu ya. Makanya kalau memang punya perasaan-perasaan seperti itu, kalau kamu mengalami hal seperti itu ya, curhat aja sama Tuhan gitu kan, ataupun tulis di sini. Menulis lebih baik gitu ya, karena menulis itu juga kayak kamu tuh mengeluarkan energi itu gitu ya, kesedihan itu gitu ya, menulis, mencurahkan ke dalam buku gitu ya, seperti itu. Itu juga bentuk dari rilis gitu. Karena kadang-kadang dengan kamu sudah mengeluarkan itu semua, itu kadang-kadang tuh udah bikin kamu lega gitu ya, seperti itu. Kita lihat lagi untuk asmaranya yang single di sini. Tuh di sini juga ada religious factor ya. Dan di sini adalah tentang spiritual paths ya. Spiritual paths ini maksudnya ya mungkin masih ada kegalauannya untuk kamu yang single di sini. Ya, ini meminta kamu ya untuk lebih menaikkan level kesadaran kamu ya. Lebih membuka pikiran gitu ya, lebih open mind gitu ya, menjaga pikiran kamu untuk tetap terbuka, perbaiki spiritualnya kamu gitu. Karena ada Three of Swords juga gitu. Biasanya kalau ada rasa sakit hati, patah hati itu kamu perlu membuka jalan pikiran kamu ya gitu ya, membuka jalan pikiran kamu ya, maksudnya jangan berpikiran sempit, kemudian level kesadarannya dinaikkan gitu. Karena dengan level kesadaran kamu naik, pelan-pelan kamu akan paham bahwa oh ternyata hal ini menyakiti gitu karena ini gitu, kayak kamu tuh tahu pelajarannya gitu loh di situ gitu ya. Makanya juga ada lovers tadi aku bilang, bercermin, refleksi diri gitu ya. Di sini keluar spiritual paths gitu ya. Dan untuk beberapa orang seperti yang mau tadi, mungkin kamu udah ini ya, kalau kamu udah ada di sebelumnya gitu ya, mungkin ini ya, ini menandakan bahwa kamu udah religius gitu ya, kamu udah spiritual, kamu kayak udah meningkat gitu loh, kayak udah bisa memahami diri kamu sendiri, mengenal diri kamu sendiri gitu ya, dan juga udah memetik pelajaran atau kayak mendapatkan pencerahan gitu ya dari hal-hal yang kamu alami itu gitu ya. Jadinya kamu udah lebih stabil gitu ya, tidak seperti sebelumnya gitu. Tapi kalau kamu masih dalam fase itu ya, mungkin seperti yang tadi, ini meminta kamu untuk lebih menaikkan level kesadaran kamu gitu ya.
Kemudian aku juga ngerasa dengan adanya religious factor ini, mungkin kamu akan dealing dengan seseorang ya, untuk beberapa orang, karena seperti yang bilang tadi juga, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang, bisa soulmate gitu ya, atau orang dari masa lalu bisa yang akan membuka komunikasi atau ketemu sama kamu. Nah, ini mungkin ada faktor ini ya, religious factor gitu. Religious factor ini mungkin kalau kamu tidak ada perbedaan adat, budaya, agama, mungkin ada juga yang perbedaan negara gitu, atau kalau tidak gitu ya mungkin perbedaan ya banyak ya, pola pikir gitu ya, cara berpikir kalian berbeda gitu ya, makanya kalian ini sebelumnya kayak berpisah dulu gitu ya, untuk pelajaran spiritual gitu loh ya. Kamu dengan dia ini ada koneksi di situ, koneksi spiritual gitu, seperti itu ya. Dan kenapa dipertemukan lagi? Nah, seperti yang bilang tadi, mungkin ada hal-hal yang belum selesai gitu dengan kamu. Kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Wow, yang berpasangan kamu dapat true love. Bertemu dengan cinta sejati kamu, atau yang berpasangan ini ya, kamu sudah bertemu dengan cinta sejati kamu. Pasangan kamu ini adalah pasangan cinta sejati kamu ya. Dan di sini hubungan kamu akan semakin romantis, hubungan kamu akan semakin naik level di sini ya. Yang jadi maksudnya naik level nih ya, kalau kamu misalkan nih ya, kamu itu lagi pacaran sama dia, mungkin ini akan ada ke pernikahan gitu, bisa jangka panjang gitu loh, karena di sini ada true love. Dan di sini ada nasihat buat kamu ya, tentang true love ini, bahwa true love ini adalah tentang cinta tanpa syarat gitu ya, yang dimana yang namanya cinta sejati itu memang harus kalian itu dua orang ya, harus sama-sama saling memahami, saling mengerti, saling menjaga perasaan satu sama lain gitu. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hubungan kamu, mungkin karena ada pertengkaran dan begini dan begitu gitu ya, ini cukup disadari aja bahwa ya memang hubungan itu akan selalu begitu gitu ya. Meskipun di sini konteksnya adalah cinta sejati ya, bukan berarti kalian tidak akan ada pertengkaran gitu, enggak gitu. Justru dari pertengkaran itu kalian dapat belajar satu sama lain ya, dapat memahami satu sama lain dari situ gitu ya. Dan juga ini memang layak untuk dipertahankan gitu ya, layak untuk dipertahankan seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.